Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 30. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-30. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Anne Mary dengan 2002 di request oleh Yoza Anugrah. Lalu ada I Really Want to Stay at Your House dari Rosa Walton, Haley Coggins di request oleh Nusa Kira. Terus ada Show dari Ado. Ini tadi di request oleh Nato Evoker. Ini bagus ternyata lagunya ya, Show Ado. Nanti aku kayak cek-cek lagu lain ya. Soalnya tadi dibilang MYK juga lagunya bagus-bagus. Kita lanjutkan ke segmen terakhir, yakni bukan segmen keempat, Trivia of Guest Star and Closing Mark. BTW mungkin mau mengingatkan kepada para penonton dan para pendengar, tidak bisa request lagu lagi karena sudah aku pause. Kalau misalnya mau bertanya-tanya, silakan gunakan channel poinnya, 99 channel point via teks atau 369 via audio. Gitu saja, selamat mendengarkan episode kali ini. Dan selamat mendengarkan segmen terakhir, yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark. Kita lanjutkan. Jadi di segmen terakhir ini, Kaya selaku guester kita pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara random, basically. Jadi nanti Kaya akan redeem channel point satu saja biayanya. Terus nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan random. Itu saja sebenarnya. Biasanya ya segmen ini itu berkaitan dengan pribadi masing-masing. Tanpa sadar. Soalnya biasanya tergantung takdir pertanyaannya, tergantung Tuhan dan yang redeem. Begitu. Waduh. Beneran? Kok depan? Kadang-kadang mungkin lagi ada drama dalam hidup tapi tidak ada yang tahu. Ternyata tiba-tiba muncul pertanyaan terkait dengan itu. Begitu. Waduh. So ya, kita mulai mungkin dari pertanyaan pertama. Ini aku tinggal redeem aja kan ya? Betul. Oke. Kok gak bisa? Oh, di-redeem sama Nato. Oke. Apakah mau lanjut jawab pertanyaan dari Nato? Boleh. Oke, trivia pertama. Who are your top 3 favorite singers? Favorite 3 singer? Wah. Kalau band termasuk singer gak ya? Band masuk lah ya. Boleh. Day6. Oke. Aku suka banget sama Day6. 3 ya? Ya, 3. Apa ya? Aku suka ada band juga, itu band western, ada namanya All Time Low. Oh, aku itu pikir kamu. Aku udah suka. Oke, aku pikir kamu tadi jawabnya aku suka ada band juga. Enggak. Itu All Time Low. Oke. Ketiga, sulit, banyak yang aku suka lagi. Apa ya? Tolong, gimana? Singer. Iya, singer. Aku jadi sampai buka Spotify nih. Bisa kan ngelihat itu top songs on 2023? Iya, Yongke. Paling pertama sih Yongke. Tapi Yongke termasuk dari Day6. Fair kah? Fair dong, kan terpisah ya. Lagu Day6 dengan lagu Yongke kan beda. Taka. Boleh, yaudah. Taka siapa? Taka. Taka. One Ok Rock. One Ok Rock termasuk sih. Cuman kalau dibilang favorit banget karena
aku bilang Day6, All Time Low sama Yongke karena basically yang aku dengerin lagunya itu aja gitu dari dulu. All Time Low apalagi dari dulu. All Time Low tuh dari zaman aku SMA kayaknya. Oh. Sekarang. Sampai sekarang. And then Day6 itu dari tahun 2000. Aku ngikutin Day6 tuh dari tahun 2016 kalau nggak salah. Sampai sekarang. 2016. Dan Yongke juga. 16 itu debut kan ya? Ya, betul. Oke, kita lanjut. Aku nggak nyebutin Bangtan karena ya sudah lewat masanya gitu. Oke, kita lanjut ke trivia kedua. Oke, trivia. Apa nih? What is the longest duration you have streamed for? Waduh, lupa lagi. Kok lupa? Kayaknya sih aku pernah almost 8 hour deh kayaknya. 8 itu paling panjang? Oke. Kalau nggak salah ya 8 apa 9 gitu. Aku lupa deh. Kalau soalnya VOD Twitch tuh kan nggak ini ya, dia cuman sebulan ya kalau nggak salah. Terus aku kehapus sendiri kan. Enggak, loh. 2 minggu. 2 minggu ya? Aku nggak tahu. Pokoknya intinya kehapuskan lah gitu kan dalam masa ini. Jadi itu udah lama banget yang aku lama itu tuh kalau nggak salah 7 jam. Iya enggak deh, kayak lebih deh. 8 deh kayaknya. 8 itu dari jam berapa sampai jam berapa? Lupa deh. 8 itu paling panjang ya? Oke. Apa pernah lebih ya? Aku Oh, bentar. Aku sih ada yang paling panjang ya, tapi 8 itu biasanya aku normal. Makanya pas kamu bilang 8 itu paling panjang, oke. Aku lupa sumpah. Tapi kayaknya belum ada yang nyampe kayak 12 jam gitu sih, kayaknya enggak deh. Aku kalau ditawarin 24 jam aku kayaknya nolak. Aku paling panjang itu 13 kayaknya. Itu udah kelimpungan puyeng ya Allah. Karena aku basically bener-bener main game, duduk doang kan ya. Enggak sih sampai itu juga, tempat sholat zuhur juga. Tetapi kan tetap, dan asar juga. Tapi kan tetap puyeng ya, dari pagi sampai maghrib duduk doang main game. 24 jam aku tak dulu lah. Kamu 8. Itu normal aku. Kalau nggak salah sih, aku lupa beneran deh, aku lupa banget. Cuman kayaknya sih gitu sekitar 8 jaman, 8. Pokoknya dan itu kalau nggak salah mainnya juga kayak cuman main 1 game deh. Ya nggak sih? 1 game 8 jam? Lupa deh aku waktu itu. Nato inget nggak Nato? Kayak Nato ingatannya lebih jernih daripada aku deh. 1 game 8 jam itu ala misalnya kamu lagi di PS gitu ya, rental PS kan ya, main game itu aja 8 jam duduk. Kalau di stream iya. Tapi kalau off stream aku pernah nge-game tuh seharian lebih. Aku juga pernah kalau gitu. Aku off stream dulu aku main game itu loh. Aku nggak tahu ya apakah orang-orang yang lagi nonton dan denger itu tahu dengan game keluaran Kairosoft manajemen gitu loh di Android, pixel gitu dari Kairosoft di Android. Aku pernah dari basically kayak jam 6 pagi sampai besok lagi jam 9 malam. Sampai malam jam 9 itu aku masih main itu terus nagih gitu lah. Iya. Tapi itu kan gak ditonton orang ya. Jadi aku bisa bisa rebahan, bisa guling sana sini. Iya, nah ini ya itu paling ya kayaknya sih segituan deh. Aku lupa Mas Adli, sumpah. Agak lain ya 8 jam. Tapi kamu tuh normalnya kayaknya 5 jam atau 6 ya kayaknya? Iya, normalnya aku 5-6 jam. Dari 9 sampai kira-kira 1 atau 2 kan ya? Oke. Apakah setelah selesai streaming langsung tidur? Enggak sih, biasanya scroll dulu sih. Scroll HP dulu atau enggak kayak lihat VOD dulu biasanya gitu. Tapi enggak langsung yang tidur gitu. Aku tidur
Pagi, Sama. susah tidur kan aku. Ya gitu, paling scroll doang. Lihat TikTok, atau nggak nonton YouTube, nonton anime, baca manga. Oke. Dia tidur pagi, aku juga tidur pagi. Tapi bukan gara-gara tidak bisa tidur. Aku kalau tidur ya tidur aja kapan. Bisa aja kapan tidur. Cuma ya emang tidurnya pagi kan aku basically ini treating kayak kerja ini kan malam ya basically. Iya. Jadi kalau misalnya tidak Jadi tidur kayak emang pagi, udah kebalik aja gitu betul. jamnya. Oke, kita lanjut trivia ketiga. Oke. Apa nih? Name your 3 favorite channels on Twitch. Aduh. Tidak perlu menyebutkan nama channelku ya, tidak perlu sweet, ya tidak perlu sugar coating. Gimana ya? Sejujurnya aja. Jujur aja ya, aku sih yang kayak tadi aku bilang yang Shoto. Oke. Itu favorit aku, Shoto. Kemudian siapa ya? Kayaknya aku rata-rata orang luar deh. Ada streamer Jepang juga, dia namanya Sally. Sally? Sally 55 itu. Oke. Sama Shoto pastinya, iya dong. Shoto nomor 1. Sama siapa ya? Stream. Twitch. Aduh bingung. Bentar, aku lupa nama channelnya dia. Dulu tuh aku suka banget nonton, tapi bentar, aku lihat dulu deh. Dulu suka nonton, sekarang tidak lagi. Dia jarang ngepost sekarang, dia ngepostnya di banyakan di YouTube. Oh. Maksudnya jarang stream lagi di Twitch. Ya jadi kayak nggak tahu makanya. Tapi dia waktu itu sering sih di stream di Twitch. Cuman sekarang dia kayak cuman kayaknya entah streamnya di YouTube atau enggak dia udah tinggal dia off stream terus kayak post konten gaming aja gitu di YouTube. Apa ya namanya ya, bentar aku lupa. Kamu teh kalau yang kayak gini-gini kamu nggak ngecek, nggak ngikutin di YouTube? Enggak. Why? Mager. Oke. Mager. Aduh aku lupa deh namanya apa ya. Aku ngikutin dia tapi di TikTok. Bentar. Maaf ya lama ya. BTW nanti kalau misalnya sudah ketemu juga ada komentar ini di kolom chat. Kenapa banyak penggemar Shoto? Selaku salah seorang yang basically terinfluence dengan Shoto secara besar, Anda mungkin mau menjelaskan nanti? Boleh. Ini aku sambil cari aja ya. Jadi nggak tahu ya. Shoto buat aku tuh dia orangnya personally humble di stream. Oh, karena kamu humble jadi kamu juga suka yang humble? Nggak gitu. Mas Adi kok nggak counter gitu jadi? Nggak apa-apa, kan harus menjebak seseorang ya. Biar ada konten drama. Oh ini nih ada nama Miki Official. Miki? Yang mana? Dia tulisannya sih MXCKY Official. Dia tuh kontennya ini pakai suara minion. Dia main game FPS kayak COD deh kok nggak sih namanya, COD itu Warfare. Dan dia tapi pakai suara minion, suka pakai suara minion, itu lucu banget. Aku suka sih sama dia. Okay. Itu sih. Oh ya, Shoto. Ya itu dia humble dan aku ngelihat dia kan streaming udah lama ya, mulai dari dia di YouTube. Ini sepengetahuan aku aja ya, aku juga nggak tahu nih kayak apa namanya benar apa enggak. Cuman yang aku tahu dia tuh dari dia di YouTube terus sampai pindah ke Twitch. Tuh dia juga hampir sama kayak aku gitu, kayak dia kayak tadinya nggak tahu apa-apa gitu dan dia streaming with apa ya, no knowledge dan tidak ada koneksi kemana-mana gitu sampai dia sebesar ini gitu. How big? Dan dia menurut aku dia udah termasuk gede sih. Shoto tuh dia tuh followersnya berapa ya terakhir?
Bentar aku lihat. Tapi dengan kayak gitu, 1 M followers, 1,2 M followers. wow. Kalau begitu berarti harapan yang tadi bisa jadi partner besar ya mungkin tidak terjadi dong. Gimana? Iya, kalau begitu harapan yang tadi jadi partner dan bisa jadi lebih besar lagi itu bukan harapan yang tidak mungkin tidak terjadi kan? Ya, itu dia, makanya kan mimpi ya. Ya, mimpi. Ya, pengen ke arah sana gitu ya. Kalau bisa, alhamdulillah ya. Kalau enggak ya usaha terus. Yang penting usaha. Oke. Gitu. Dan dia apa ya gitu. Kayak perjuangan dia dari kasarnya dari 0 sampai dia sebesar ini tuh, dan dia sampai sekarang kayak apa ya, nggak berubah gitu personality-nya gitu di stream. Karena aku juga ngeliat kayak stream lama dia kan, dan sampai sekarang ya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi emang orang emang kehook sama personality-nya dia dan cara dia mainnya gitu, dan cara gameplaynya dia, cara dia berkomunikasi sama orang-orang kayak gitu sih. Aku senangnya sih itu sih. Dan suaranya comforting buat aku. Oke. Menarik. Kalau aku sih begitu. Gak tahu ya. Aku bilang ini menarik karena basically kamu tuh terinfluence besar dan kamu juga basically juga menerapkan banyak hal-hal yang sama kan ya. Makanya jadinya srek dengan si Shoto ini. Bisa dibilang begitu. Yes. Gitu. Oke, kita lanjut trivia keempat. Apa nih? Name 3 behaviors that turn you off when watching streamers. Toxic. Nomor 1 udah pasti. Coba definisikan toxic. Apakah kamu yang kebun binatang di stream itu juga termasuk toxic? Toksiknya kalau buat aku yang toxic, yang buat aku annoying tuh ya toxic tuh beda-beda kan. Boleh coba definisikan toksikmu? Ya, toxic yang kalau aku yang aku lakuin tuh nggak tahu, buat aku belum termasuk toxic. Yang aku lebih ke bercanda bersama teman, karena kan aku mainnya mabarnya sama teman-teman aku aja kan gitu, nggak yang sama orang random gitu loh. Betul. Nah itu dia, kalau aku sama orang random pun juga aku akan menjaga diri untuk nggak kayak terlalu sering ngomong kotor atau ngomong kasar gitu. Kayak sekarang ya. Oke. Cuman aku paling nggak suka kalau misalnya ngeliat streamer yang kalau dia lagi main random nih, bukan sama teman-temannya nih, random gitu. Terus dia ya toxic, kayak ngomong kasar gitu ke orang random itu gitu, tanpa tahu ya mungkin emang capacity dia bermain seperti itu, atau mungkin emang dia gameplaynya seperti itu, atau emang apa ya, emang ya kalau emang nggak cocok ya udah diam aja gitu loh, nggak usah sampai yang kalau di Apex kayak ada yang tibek-tibek, atau nggak ada yang sampai apa namanya, kalau dulu tuh kalau misalnya di PUBG sampai ngata-ngatain atau nggak di report atau segala macam, nggak usah lah, ngapain sih gitu. Be friendly aja lah kalau sama orang random, ngapain sih gitu loh. Oke. Itu satu baru. Kedua, apa ya, behaviors jadi bingung. Baru satu. Jadi ya jaim enggak, nah itu aja. Kayaknya sih lebih ke yang tadi aku ngomong, misalnya di streamnya dia pas live gak balance gitu dari suara mic atau lagu sama suara gamenya gitu. Kayak tabrakan dan bikin pusing buat ditonton. Aku kurang sih, bukannya
nggak seneng, teman ya udah ya, kan itu pertanyaannya turn off ya, jadi kayak kurang aja gitu buat aku. Oke, satu lagi. Satu lagi, Susah ya pertanyaannya. bingung. Apa ya? Kayaknya itu aja, nggak ada lagi deh kayaknya. Oke. So far kayaknya aku nggak tahu ya. So far aku tidak menemukan streamer aneh sih, yang sampai bikin males gitu. Yang paling itu yang paling parah sih toxic ya. Toxic itu aku tidak suka dengan orang-orang toxic yang berlebihan lah. Toxic sesama teman boleh, tapi kalau sama orang random yang apalagi tidak dikenal, buat apa? Menguras energi aja kayak gitu sih, ngapain? Oke. Kita lanjutkan ke trivia kelima. Agak kenapa jadi kayak ujian nih trivia nih? Ini aku sebenarnya pertanyaannya ke nama asli. Does your name have any special meaning? Adakah arti nama aslimu? Sebenarnya ini emang tujuannya ke nama asli, bukan nama asli ya. Bukan nama panggung. Nama panggung, coy. Nama panggung. Aha. Aduh, nama asliku tuh artinya apa ya? Aku juga tidak tahu. Aku ada. Kalau aku pribadi ada. Mungkin gara-gara itu tadi kamu tuh berpikiran aura kewibawa. Aku abis Google nih. Gak jadi deh. Bentar. Berhasil, anjay. Sukses. Oke. Lagu. Oke. Pantesan aku suka musik. Oke. Udah itu doang. Ya itu. Berhasil, cerdas. Kayaknya. Ya sih. Lebih ke. Aku kagetnya lebih ke yang lagu sih. Mungkin itu adalah sumber dari kenapa aku sangat suka lagu dan menyukai musik mungkin. Oke. Kita lanjut. Kalau nama asli kan ya, itu aja sih. Oke. Kita lanjut trivia ke-6. Temporarily unavailable. Udah bisa. Apa nih? Name 2 favorite cartoon or anime character. Anime gampang sih kalau buat aku. Gojo. Favorit kan. Gojo Satoru, Dazai Osamu. Dazai Osamu yang mana? Ada. Dazai Osamu itu karakter dari anime Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs? Yes. Which is karakter-karakter di anime itu diambil dari kisah bukan kisah nyata, kayak orang beneran gitu. Jadi kalau misalnya Mas Adli nyari Dazai Osamu di Google, yang keluar tuh foto asli, orang asli. Bungoku? Bungo Stray Dogs, aku tulis aja ya di sini. Bungo Stray Dogs. Tanya dong, mumpung Stray Dogs. Oke. Tanya dong. Mumpung kayak jawabanmu sudah selesai. Apakah pernah ambil tes bahasa Jepang? Enggak, aku sekarang masih N5. Itu N-nya berapa? Belum kelar. Ya? Kalau nggak salah tuh sampai N1 ya. N5 itu? Ya, N5 masih basic banget. Masih basic banget. Dan aku kayaknya kelar N5 mungkin sekitar 22 apa 3 bulan lagi kayaknya. Udah masuk bab akhir sih. Kelar as in kelas di level ini gitu. Nanti sebelum ke level selanjutnya gitu. Kalau aku mau lanjut gitu. Kan kalau misalnya kayak di Inggris kan kayak ada basic, intermediate, and advanced gitu kan. Ya. Gitu. Nah iya. Ini kalau di Jepang kan ada N5, N4, N3, N2, N1 kalau nggak salah. Kalau kayak di Korea ada topik kan? Ya. Ada topik. Nah kayak gitu. Ada level-levelnya. Kamu teh kalau misalnya nonton anime apakah bisa langsung paham tanpa subtitle? Kalau sekarang belum. Cuman bisa aku paham sedikit-sedikit dari ya itu beberapa kosakata, misalnya kayak aku ada tahu kayak kayaknya lagi ngomongin ini nih gitu. Ini artinya ini, masih kayak gitu-gitu sih. Karena Jepang buat aku susah banget. Susah banget. Why? Bahkan kayak aku
belajar bahasa Korea yang otodidak tuh menurut aku kayak lebih gampang bahasa Korea Betul. dibanding, karena Jepang banyak banget ininya kayak perubahan kayak grammarnya, terus kosakatanya juga banyak yang belum lagi belajar kanjinya. Terus nanti kalau misalnya kata ini dipakai ke kalimat ini beda artinya kayak gitu itu kayaknya hampir sama kayak belajar bahasa Mandarin deh. Mandarin kan susah tuh. Mirip-mirip lah. Oke. Iya, Korea Cuman itu Mandarin tuh lebih susah sih kayaknya. Oke. Korea itu tidak susah sih sebenarnya kalau paham sedikit demi sedikit. Mungkin di awal-awal mungkin bingung ya, tapi sebenarnya tidak sesusah itu karena mereka basically punya pola kata yang sama. Basically tinggal dipakai ganti partikel-partikel doang kan? Mudahnya di situ. Makanya aku bilang kalau dibandingkan sama Korea lebih gampangan Korea gitu, untuk belajar gitu. Walaupun sekarang aku Korea udah lupa-lupa, cuman ya masih lah inget-inget dikit-dikit. Oke. Kita lanjut trivia ke-7. Oh, Boleh. Apa tuh? Oh, ada yang nanya. Gimana nih? Aku lanjut trivia dulu apa gimana? boleh redeem dulu kayaknya. Oke. Belum bisa. Oh iya, aku pause bentar ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, kita sama pertanyaan. Nantilah kalau gitu. Jawab pertanyaan dari viewer dulu kalau mungkin. Kalau begitu, ada Dodo sama _VT menanyakan, apakah Anda tahu ada banyak anime yang suka ganti-ganti makna sub and dub? Maksudnya gimana tuh? Ganti makna sub and dub? Mungkin itu artinya kayak anime yang di subtitlenya beda, di dubbingnya beda lagi. Mungkin yang contoh paling populer itu yang hantu-hantu itu kan. Yang hantu di Jepang tidak laku, kemudian di dubbing di Amerika jadi lawak. Tahu tidak ya? Hah? Gimana? Aku nggak paham nih. Udah jam-jamnya nih kayak ini, jam-jam brainless nih kayak. Ini animenya populer sepengetahuan aku. Populernya karena didubbing oleh orang Amerika itu. Mereka ceritanya begini ya, ada anime ngomong apa di subnya diganti. Itu atau didub diganti, betul? Oh, Ingat tidak? Kayak jadi kayak kalimatnya beda gitu ya artinya gitu. Betul. Oh. Karena bahasa Jepangku masih little ya. Jadi basically ngikutin apa yang ada aja ya. Basically untuk sekarang sih masih ngikutin apa yang ada aja. Ada contoh yang parah karena aku belum sampai di mana aku bisa mengerti satu kalimat gitu. Karena kan gimana ya, di anime pun kan juga kan yang dipakai kadang-kadang tuh yang informal. Betul. Sedangkan aku sekarang belajar masih yang formal terus gitu bahasa Jepang kayak. Jadi agak susah sih gitu. Untuk memahami itu semua. Mungkin lebih penyesuaian translasi sih. Aku sebenarnya tadi ingatnya bisa jadi sih. Pas Dodo nanya ini sebenarnya aku kayak ingatnya kayak itu. Ada tapi aku nggak tahu. Kayaknya kayak tahu. Dan para penonton atau viewer yang lain ya. Pendengar yang lain. Ada anime yang basically tidak laku-laku banget di Jepang, kemudian dibeli hak ciptanya oleh orang Amerika dan tukang dubbingnya dikasih animenya doang. Nih anime, terserah mau didubbing kayak apa. Terus yang aslinya itu horor hantu Jepang, darinya jadi lawak-lawak di Amerika. Aku lupa judulnya apa. Nggak tahu sih. Tapi itu populer karena mereka orang-orang yang menyukai konten yang anime yang lawak ini ngejadiin ini jadi meme, jadinya populer. Kadang peribahasa Jepang ditranslate jadi aneh. Betul, aku pernah lihat itu juga loh. Berapa hari lalu di TikTok ada yang lewat, ada yang pakai subtitle Jepang dan dia pakai ekstensi di Chrome gitu loh. Dia ngejelasin kalau misalnya subtitle Jepang itu, kita kan subtitle itu udah baca dari awal ke belakang ya. Sedangkan kalau di Jepang itu panjang sekali, tapi intinya sebenarnya pendek banget gitu loh. Pendek. Dan itu ngejelasin dari belakang. Misalnya waktu itu dia ngejelasin misalnya kan, aku nggak mau duduk di samping Keiya. Itu doang kan sebenarnya kata-katanya. Tapi di Jepang itu, aku tidak merasa enak jika harus duduk di bangku ini yang dekat dengan Keiya. Kan itu panjang ya, daripada teng, zek, udah selesai kan.
Iya. Mungkin Gitu. begitu juga ya. Tapi Iya, ya, jadi kalau di Jepang kan tuh kayak ada ibaratnya kayak apa ya? Dia tuh dibagi-bagi gitu loh porsinya. Jadi misalnya kalau kayak guruku ya si sensei itu kayak jelasinnya simpelnya tuh kayak misalnya di kita ada saya, aku, gue. Dan di dia tuh ada satu lagi tuh di bawahnya lagi tuh yang lebih kayak slangnya gitu tuh. Nah itu tuh dan keempat itu tuh nanti kalau misalnya dipakai ke yang ibaratnya kalimat atau partikel yang salah gitu tuh ntar beda lagi artinya. Jadi kayak emang seribet itu gitu loh Jepang tuh bahasanya. Aku pun juga jadi kayak mau belajar tuh jadi kayak aku makanya kalau setiap les tuh kayak aduh pusing, aku tidak tahan lagi tapi aku pengen belajar gimana ya. betul. Makanya translasi dan lokalisasi itu susah. Asli. Aku pikir kayak Jepang tuh tidak sesusah itu tapi ternyata wah jebakan Batman. Masalah translator yang mau diganti sama AI ini mah panjang ya kalau misalnya kita debat masalah ini. Tapi ya begitulah. Di Twitter juga banyak yang lagi kontra dengan AI, antara yang kontra dan pro. AI sih panjang sih itu. Betul. Kita lanjut ke trivia ke-7. Kayaknya tadi kan sama ya pertanyaannya. Boleh. Apa nih? Oh, oke. Kayaknya kalau misalnya dihubungi seseorang, apakah lebih memilih di telepon atau via teks? Sebenarnya teks. Karena mager kan? Karena mager mengangkat telepon, betul. Oke. Cuman kadang-kadang kalau di teks itu tuh aku suka lupa. Kayak berasa udah bales, tapi ternyata belum di-send. Atau enggak kayak dibuka nih chatnya kan, terus kayak oh ya udah, terus lagi sibuk nih misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu gitu, ntar deh balasnya gitu. Ntar aku baru nyadar lagi kayak seminggu kemudian gitu, ya Allah chatnya ini belum aku balas. Oh, klasik ya. Aku mau tanya dong perihal ini kaitannya. Kamu teh pernah kena masalah tidak dengan ini? Apa? Masalah apa? Salah paham begitu? Kayak sering. Tapi rata-rata kayak teman-teman yang udah kenal aku banget tapi udah ya udah gitu kayak si kayak memang begitu gitu. Ntar juga bales gitu. Misalnya kayak gitu. Ntar juga bales dalam arti seminggu? Ya enggak. Paling kayak misalnya kalau emang dia butuh urgent banget balasannya gitu lagi mau ngobrol sesuatu ya paling ntar dia miss call atau enggak telepon gitu kan. Kalau di telepon kan aku pasti lihat dong, oh kenapa sih berarti penting nih gitu kayak gitu. Tapi nggak selalu begitu. Kadang-kadang aku juga cepet fast respon juga. Cuman terkadang kalau lagi bodoh ya gitu deh. Oke. Di ghosting ya nggak ada niat mengghosting, cuman orangnya suka lupa. Oke, kita lanjut ke trivia ke-8. Aduh, apa nih? Oh, what is the last movie or series you watched which you recommended? Aku sih kalau movie belakangan ini aku nggak nonton movie sih. Jadi paling kalau series anime paling yang belakangan aku lagi nonton. Aku lagi rewatch lagi itu Bleach. Lagi rewatch Bleach. Itu anime jadul kan? Yes. Episodenya berapa? Aku sih sekarang masih rewatch sampai di season 2 sih. Soalnya aku mau nonton yang season yang terbaru, tapi aku udah agak lupa-lupa kan ceritanya. Jadi aku lagi rewatch Bleach lagi gitu biar nggak gimana, maksudnya aku inget-inget dikit lah gitu ceritanya awal-awalnya gimana gitu. Ada berapa season? Sekarang tuh dia mau keluar ke 6 atau ke 7 gitu. Satu season berapa? Nah itu dia, aku kan nontonnya di Prime ya. Di Prime itu dia nggak ada kayak berapanya, udah kayak nyambung udah nyambung tiba-tiba udah episode. Kalau kayak sekarang nih season 2 aku di episode 80 79 ke 80.
Sama kalau ada sih movie tapi di Netflix. Aku Banyak baru filler. nonton. Orang-orang tahan ya nonton Apa? anime sepanjang-panjang itu. Aku nonton, aku basically aku jarang nonton. Tapi aku akhir-akhir ini kalau lagi makan aku kadang-kadang nonton. Kayak anime aku lagi nonton itu My New Boss is Goofy. Itu cuma 12 episode kalau nggak salah. Dan aku baru di episode ke-10. Udah tamat sih mereka. Baru. Udah tamat. Ya. Tapi 12 itu susah ngabisinnya. Kalian 80-an begitu satu season nggak capek? Kayak Conan udah lama aku tinggalkan karena kelamaan. Iya betul. Ya tapi kayaknya Bleach masih better daripada One Piece nggak sih? One Piece tuh udah banyak, tuh udah ribuan sih kayaknya dia Aku nggak nonton One Piece episodenya. Tapi Iya. One Piece aku Aku dengar-dengar. pun nggak ngikutin One Piece karena menurut aku itu terlalu banyak untuk aku catch up gitu loh. Oh, aku nonton One Piece 1000 episode. Temanku juga kayaknya nonton itu dan baca manganya juga. Aku tidak, nggak tahu. Aku sama Naruto, One Piece, aku tidak tertarik. Mau aku recommended satu anime yang ini nggak, apa ya? Mungkin bisa melatih untuk melihat banyak episode, tapi seru. Apa? Aku catat doang ya. Haikyuu. Haikyuu? Dia sport anime. Oh, ini anime yang sering dijadiin BL semua orang kan? Enggak. Emang iya? Ini yang itu kan, yang basket. Volley. Iya, volley. Bukannya ini yang sering dijadiin kayak itu ya, kayak BL. Kayaknya. OVA. Kayaknya. Kok OVA? OVA? Ya bukan OVA deh, tapi kayaknya ini kalau tidak salah banyak BL-nya. Yang warnanya oranye kan? Iya. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada BL-BL-annya sama sekali. I know. Seseru itu. I know. Cuma fanmade-nya ini banyak BL-nya kalau tidak salah. Emang fandomnya aja gila. Oke. Aku sih sekarang lagi nunggu itu ya, siapa sih namanya? Kemarin lewat di Twitter loh, yang mereka itu lagi renew season baru. Kazehaya. Aku lupa siapa ya. Ada anime ceweknya ini sebenarnya cantik, cuma dia tuh kayak kuntilanak gitu loh, dan dia pendiam. Nama karakter cowoknya Kazehaya. Aku jarang nonton yang anime gitu. Kamu nggak nonton anime yang romantis gitu? Enggak. Kenapa? Tapi kamu kan suka kekerasan ya, oke. Kayak gitu. Aku suka nonton anime yang romantis. Kimi ni Todoke, betul. Aku suka nonton romantis komedi gitu, apalagi Kimi ni Todoke sama Nozaki Kun itu genrenya kan komedi dan lawak-lawak gitu ya. Kadang-kadang kayak bodoh-bodoh kali, tapi lucu ngeliat orang-orang bodoh kadang-kadang. Itu kalau misalnya ya kayak yang komedi-komedi aku masih kadang-kadang masih suka aku tonton dikit-dikit gitu. Tapi nggak aku, kalau aku nggak serak sama ceritanya aku biasanya aku skip. Cuman kalau misalnya yang romantik gitu aku kurang sih. Agak trauma aku sejak nonton apa sih judulnya? Yang apa namanya? Yang dia memain biola itu. Apa Nat? Nat tahu nih pasti dia. Aku lupa judulnya apa. Pokoknya sedih lah, tragis gitulah ceritanya. Terus aku kayak langsung enggak deh, nggak mau lagi. Oke, jadi menghindari romantis ya? Jadi lebih ke shonen aja gitu, yang ya gitu. Your Lie in April lah ya, itu betul. Your Lie in April ini artinya apakah dia mati di bulan April? Mas Adli nonton aja nih. Oke. Iya, Kimi ni Todoke ini sudah lama sekali animenya. Pas aku lagi SMA kelas 3 kalau tidak salah. Terus ya terakhir udah selesai kan ya. Tiba-tiba ada season baru di pick up sama Netflix kan. Wah, ada yang lucu-lucu. Gitu. Kalau nggak salah terakhir aku nonton tuh yang itu tuh. Aku nggak tahu, lupa judulnya. Aku suka lupa banget sama judulnya. Tapi yang dia ceritanya si cowok ini tukang bully si cewek. Tapi cewek itu bisu. Bisu apa nggak bisa denger ya? Tuh juga agak sedih tapi banyak
dapat pesan-pesan moral yang didapat dari anime itu sih, kayak tidak boleh membuli orang. Dia tukang bully, tapi tukang bullynya nggak ngerasa. Dia ngerasa, terus akhirnya dia jadi kayak merasa bersalah gitu. Terus jadi akhirnya ngelindungin si cewek, si ceweknya apa sih namanya? Klasik ya. Aku lupa deh namanya apa. Itu kah yang dibilang si Nato? Iya, silent voice. Nah iya tuh kan ada emot sedih kan, nah tuh. Oke. Gitu. Halo Nato, kita seumuran katanya. Aku tahun ini 29 Nato. Tahun depan aku 30. Wow. Tapi ya mukaku masih kayak gini. Kalau aku pakai baju SMA mungkin masih dikira anak SMA. Lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Dodo sama menanyakan, apa anime pertamanya? Kamu ingat kah? Anime pertama kalau masa kecil termasuk anime pertama nggak? Ya aku juga mau jawab gitu kalau ditanya begitu. Berarti kalau misalnya di masa-masa kayak sekarang anime, bukan sekarang sih, maksudnya kayak tahun-tahun 2000-an sih, aku mulai adik lagi ke anime tuh. Yang aku tonton pertama kali Attack on Titan sama Bungo Stray Dogs. Agak lain ya. Sekalinya baru nyemplung kamu nyari yang kekerasan ya. Oke. Enggak. Waktu itu lebih ngelihatnya bukan dari alur ceritanya dulu sih, dari karakternya. Oh, kamu suka yang besar-besar dan joget berlari-lari seperti ini kan ya? Aku tuh kalau misalnya di anime ya, untuk kalau kayak sekarang nih, aku pasti ngelihat pertama karakternya, kayak build-nya kayak gimana, karakter build-nya kayak gimana, personality-nya kayak gimana. Terus kedua alur ceritanya, ketiga siapa pengisi suaranya. Oke. Jadi kalau pengisi suaranya kamu lanjut aja dulu, meskipun yang 1-2 tadi oke. Aku berusaha lihat dulu nih, kalau misalnya emang seru ya aku lanjut, kalau enggak. Oh, oke. Begitu. Tapi kalau misalnya anime waktu masa kecil ya mungkin Doraemon. Aku juga mungkin Doraemon pertama kali. Iya. Sailor Moon, Conan, apalagi ya? Shinchan anime gak sih? Iya dong. Jatuhnya. Kan masuk animasi kan? Ya. Paper Enjoyer. Oh iya. Iya. Aku tuh bahkan ada sama satu temen IRL ku tuh sama-sama suka pengisi suaranya ya, si seiyu-nya itu kan disebutnya seiyu ya. Jadi kalau misalnya kita ada anime baru nih, terus tiba-tiba biasanya kayak ada trailernya gitu kan, terus dia ada suara-suara ngomong-ngomong gitu, sekali misalnya kita tahu itu suaranya siapa, terus kayak udah nonton gitu. Gitu. Kayak udah hafal di telinga gitu loh, ini suaranya ini, ini suaranya ini gitu. Antara emang VA-nya tidak banyak, atau emang VA-nya sedikit ya? Iya, atau emang kupingku aja sensitif gitu. sama suara-suara tertentu gitu. Oke. Kita lanjut mungkin? Boleh. Sebentar. Trivia ke-9, ya kan? Nggak tahu, aku nggak ngitung. 9 ya betul kayaknya. Apa nih? Wow. Pertanyaannya, what do you value the most in a friendship? Wow. Makanya aku bilang segmen ini biasanya emang kayak gitu, suka nyentil pribadi. Value the most trust sih. Kenapa? Dan ya kepercayaannya yang aku pegang banget gitu. Dan apa ya, sama apa, aku bingung. Bisa saling support walaupun jauh, karena rata-rata nggak tahu kenapa ya, ini kayak yang aku rasain tuh, aku punya temen deket tuh semua jauh-jauh gitu, entah yang di Bandung lah, entah yang di Surabaya lah, misalnya kayak si Tato di Medan lah gitu, kayak jauh-jauh semua gitu, nggak ada yang di satu kota gitu, kayak temen deket banget yang bener-bener banget, yang bestie banget gitu. Jadi ya gitu. Terus ada temen aku, ada temen bestie juga yang dari SMP, bahkan itu juga sekarang dia pindah ke Bandung.
ya udah, walaupun kita jarang ngobrol, jarang kayak telepon-teleponan, kayak nggak pernah kayak jarang ketemuan, tapi yang penting kalau misalnya aku lagi butuh apa bisa langsung ya yuk gas gitu, kayak tanpa mikir apa-apa lagi gitu. Aku bingung jelasinnya gimana, pokoknya intinya begitulah. Nangkep. Udah sih kayaknya itu aja sih. Kalau dibilang value ya. Kalau Mas Adli aja balik nih. Aku kesesuaian antara aksi dan ucapan. Oh, iya juga ya. Agak berkaitan sama yang kita guncingkan di belakang layar tadi mungkin ya. Tidak mendengar mungkin ya orang-orang yang di stream. Tapi aku sangat value itu di segala ship kayaknya, bukan hanya friendship. Kamu kalau misalnya ngomong sesuatu dan berkata sesuatu, ya buktiin juga di aksinya gitu loh. Aku lebih ke sana kayaknya value-nya. Kalau kamu bisa begitu, artinya kan sudah dapat semua ya. Dia tuh jujur, dia itu bisa dipegang kata-katanya, dia bisa dipegang trust-nya. Dan aku juga tidak segan-segan kalau bisa mau lebih lanjut lagi, begitu. Kadang kan banyak orang bisa ngomong doang, tapi aksinya nggak dikerjain. Misal ya, kayak mereka itu bilang, iya, kamu kerjain ini aja, nanti kami dukung kok. Tapi ngomong doang, ternyata pas di kehidupan nyatanya aku ngerjain ini, mereka nggak dukung apa-apa. Kan jadinya tidak bisa percaya ya. Kalau sekali dua kali mungkin lupa, aku masih maklum. Tapi kalau berulang-ulang kali, ya ngapain ya? Gitu. Sangat injong, tolong. Nanti lucunya mereka itu justru kayak nanya balik, kamu kok kami gini, kamu kenapa nggak support kami? Loh, kalian di mana pas aku lagi di sini? Kalian kemana aja? Betul. Atau kadang-kadang gini loh, aku banyak trauma begini ya dalam persahabatan aku basically. Kayak aku tuh mungkin agak breaking dikit ya. Aku ngasih effort gitu loh. Aku oke untuk nyediain banyak hal, misalnya mereka mau pinjam laptop, mau ini, mau pakai untuk ini itu, ya udah silakan pakai. Mereka mau datang kemudian pakai internet, ya udah pakai. Mereka mau ajak ke sini, ya udah ayo pergi. Tapi pas akunya butuh ini itu, mereka di mana? Begitu. Ada aja alasannya. Nah ya, atau kadang-kadang betul, atau kadang-kadang mereka pergi ke sana kemari tapi mereka nggak ngabarin. Tapi nggak ngomong. Betul. Ya, aku kayak jadi cuma sampingan atau cuma bisa dipakai sementara doang gitu loh. Kasarnya kayak second choice doang guys. Nah betul. Makanya tadi aku bilangnya aku value itu kayaknya yang paling. Make sense. Beratnya. Siapa sih naruh trivia ini? Ya akulah. Kita lanjut mungkin ke trivia ke-10. Aduh. Apa nih? Oh, ini pertanyaannya. When you're watching other stream. Yeah, have you ever felt annoyed towards someone when you were watching other streams? Pernahkah? Pas misalnya kamu lagi nonton channel aku misalnya, terus kamu lagi kayaknya annoyed sama seseorang. Ini kok orang kayaknya malesin ya? Tidakkah? Bentar, itu maksudnya kita annoyed-nya sama misalnya streamnya apa sama? Bukan, sama orang yang ada di stream. Misalnya kamu lagi nonton streamnya si Jordi, terus pas lagi nonton ada viewer atau mungkin ada teman mainnya, rasanya ini kayaknya gak asik deh gitu loh. Pernah nggak ya? Nggak pernah kah? Pernah sih kayaknya. Pernah sih. Kalau ditanya kenapa? Lupa. Lupa. Aduh, definisi ingatan cuma satu malam kayaknya ya kamu tuh. Memang kalau tidak ada NATO, kamu kayaknya bakal susah mengingat segala momen yang sudah terjadi ya. Apa yang ada yang aku ingat nggak ya? Misalnya siapa ya? Gak ada. Paling ya, kayak pernah deh aku nonton stream orang. Jadi orang itu lagi main game. Terus abis itu apa? Dori dia bang. Oh aduh, ya maaf nih.
Ya, jadi dia lagi di main stream game. orang itu. Nah, chatnya kan banyak kan, jadi Ya. emang virusnya banyak gitu, terus yang ngechat banyak. Tapi ada satu orang ini tuh, dia tuh kerjaannya tuh nge-spoiler terus gitu isi gamenya. Oh, I see. Aku nangkep. Kalau aku yang di situ aku mungkin udah pergi. Kalau aku jadi moderator langsung ku ban. Ya kan, dan sedangkan di situ aku posisinya kan aku nonton tuh lagi di Discord ya, bareng sama rame-rame lah gitu sama yang lain. Terus lagi nontonin si streamer ini, aku nggak mau sebut lah ya, pokoknya si streamer ini gitu. Terus aku ngomong sama yang lain tuh kayak, lihat nggak sih si A, sebetulnya si A nih, si A kok ngasih spoiler mulu sih gini. Terus kayak, ada tapi emang orangnya kayak gitu gini. Tapi kan itu apa nggak ngerusak mood yang lagi main ya, maksudnya kan jadi nggak seru lagi gitu loh, apalagi tuh first playthrough-nya dia gitu buat main game itu. Kayak aku ya annoying ya, jadi kayak annoyed aja gitu. Males kan ya? Males banget nggak sih kalau ngeliat yang kayak gitu. Kalau backseating ya bisa ditegur lah gitu kan, bisa ditegur dan semoga dia tidak membackseating lagi. Tapi kalau ini kan judulnya udah spoiler, dia udah ngasih tahu nanti abis ini nih gini kesini gini ya, terus ngapain, terus gue gunanya apa di sini nge-stream game ini gitu kalau misalnya udah tahu isinya, buat apa gitu. Setuju. Kesel aja gitu ngeliatnya kayak, ya ngapain sih lu ngapain kayak main Mobile Legends kayak ngapain kayak gitu, yang lain nggak usah spoiler di streamer orang aja. Betul. Aduh. Oke. Sudah 10 trivia, apakah mau tambah atau cukup? Bebas. Aku Tergantung Anda. Loh jangan gitu dong. Sweet apa nih kita? Iya tergantung Anda. Soalnya kalau aku biasanya di segmen ini tergantung, tapi aku minimalnya biasanya 10. Kalau mau tambah boleh. Oh gitu. Gimana? Atau yang lain gimana? Ada yang mau? Atau Mas Adi sendiri pun apa masih ada yang mau ditanyain? Atau mau diobrolin? Atau aku mau Apa ambil sih? trivia lagi? Aku bebas, sumpah aku bebas. Aku ngalur aja orangnya. Aku juga. Ngalur ngidul maksudnya. Aku bebas. Tapi abis ini sisa closing. Kalau mau tambah boleh. Mau tambah berapakah? Ya udah 2 deh, aku tambah jadi biar 12 lah ya. Oke, biar 6 tambah 6 ya. Oke. Kan itu angka kesukaan ya. Name 3 categories you would love to watch on Twitch. Oh, adakah? Kategori? Kategori kayak Apex itu kan kategori. Oke. Ntar aku lihat kategoriku deh. Aku bingung kalau ngomong gitu. Bentar. Browse ya. Apex ya boleh. Oke. Aku seneng nonton yang orang-orang main kayak game-game apa ya, misalnya kayak Elden Ring, Cyberpunk, yang gitu loh, yang ada story-nya gitu, apa ya, Resident Evil kan itu gak ada story-nya kan, kayak gitu. I see, aku pikir kamu tadi bakal bilang itu loh, yang itu tuh kan asik ya kalau ngeliat orang kesusahan gitu loh. Oh ternyata bukan ada story-nya. Itu sama aku juga seneng ngeliat orang main ini sih. Jadi kategori mungkin ke apa ya, rhythm games ada nggak sih, atau music masukin ya? Tapi musik kayak lebih open nggak sih, dia mungkin ada yang cover lagu, jadi rhythm games sih kayak mungkin lebih ke masuk nggak sih? Ada nggak sih kategori rhythm games di Twitch? Aku nggak tahu. Nggak ada, tapi kan ada banyak ya contohnya kayak Muse Dash, kayak yang kamu main trombon itu, kayak yang Star tadi, itu kan masuk rhythm. Ya kayak gitu-gitu sih. Oke. Trivia selanjutnya? BTW sebelum masuk ke trivia terakhir, kamu kan pernah nonton Apex bareng ya? Di stream? Nonton apa? Oh ya itu kemarin ALGS. Itu emang ngikutin kah? Sampai bisa nonton begituan? Aku kalau kayak ada turnamen gitu, kalau misalnya emang aku lagi seneng di gamenya, misalnya kayak Apex gitu ya, aku seneng sih nonton kayak gitu. Oke. Kayak karena dulu waktu aku pas masih di main mobile kan, PUBG Mobile, aku juga kompe sih jatuhnya gitu, jadi ikut kayak fun match, turni gitu. Oke.
Jadi aku tahu lah maksudnya rasa-rasanya gimana kalau lagi seru aja lah gitu, kayak nonton gimana sih, kayak nonton bola lah gitu. Pertandingan gitu, cuman ini game kayak gitu aja. Oke. Ada emak, ya Allah emak. Iya, BTW Aja. ngomong-ngomong trombon sebenarnya dari kayaknya kan banyak juga main game ya. Terus aku tadi kan nyari-nyari klip dan sebenarnya mau masukin yang klip trombon juga tapi agak meragu. Satu, copyright sebenarnya. Iya, copyright. Takutnya ke sana sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Kita lanjut ke trivia terakhir. Play. Apa nih? Oh, bagus. Wah, banyak. Gimana dong? Bagus. What is your favorite song to sing in karaoke? Sumpah banyak. Gimana Mas Santi, tolong. Ya gak apa-apa, kan Anda bisa top 3 atau top 5. Ini deh, yang jelas yang pasti wajib. Apa? Itu lagu Teang. Hah? Apa? Teang, Nun Koip. Oh, Nainen ko. Itu lagu nasional lagi gak sih? kamu teh Itu. suka balad ya kayaknya? Eh, Atau lebih Suka. tepatnya suka nyanyi lagu balad? nggak aku kalau dengerin lagu, aku personally lebih dengerin lebih lihat liriknya dulu sih. Oh, I see. Ini Shinato, kata Shinato top 20 dia minimal. Top 20 mah sampai pagi. Betul. Tapi emang banyak banget sih kalau karaoke aku. Terus Day6, lagu-lagu Day6 Oke. banyak lah, nggak usah aku sebutin satu-satu, jadi banyak lah yang penting Day6. Apa ya, One O'Clock. Oh, oke. Aku sampai 5 aja ya, itu tadi udah 3 ya. Terus 2 lagi. Aku seneng ada penyanyi Jepang gitu namanya, bukan penyanyi, band gitu, Back Number dia namanya. Itu lagu-lagunya dia tuh enak-enak. Dan aku suka dengerin dan nyanyiin lagu-lagunya dia. Back Ini Number. cowok lagi. Yes. Kamu Aku jarang dengerin cewek. Jujur. Oke, satu lagi? Satu lagi siapa ya? Kita kebalik ya. Aku lagu cewek doang yang aku denger mostly. Cowok juga denger, tapi aku lagu cewek dan nadaku di nada cewek. Aku berusaha nyanyi walaupun nadanya nggak nyampe pun juga aku tetap. Kayak aku salah satu lagu favorit aku di karaoke ya Rosa. Karena Rosa. nadaku sampai. Iya. Paling kalau misalnya gini deh biar adil ya. Kalau lokal Nggak usah sosok adil-adil bijaksana begitu. Nggak usah. Nggak, tapi ini emang kalau misalnya lagi karaoke, kan kalau misalnya kayak yang keempat tadi tuh aku biasanya kalau misalnya aku lagi karaoke sama bener-bener yang teman-teman dekat aku dan suka sesama yang suka lagu Jepang atau apa gitu kan. Cuman kalau misalnya emang sama temen yang di luar itu yang mungkin dia juga suka lagu luar atau lagu lokal, aku suka nyanyiin ini sih, Viera. Oh, I see. Kalau misalnya kamu lagi perlu jaga image, kamu bakal pilih Viera begitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sama teman-teman seperkumpulan, kamu bakal pilih yang 4 tadi ya. Oke. Pintar sekali. Aduh. Seperkumpulan. Oke. Tadi aku mau ngomong sesuatu kayaknya. Kayak ini. Oh. Karena kamu suka game-game rhythm, pernah coba main game itu kah? Dari yang itu, one hand clapping? Yang mana tuh? One hand clapping ini aku belum selesai sih sebenarnya dari awal tahun lalu. Aku awal tahun lalu beli, kemudian aku coba. Karena kan mic baru ya, waktu itu coba-coba kan ya. Itu basically kamu kontrol karakternya pakai nyanyi. Capek coy. Nyanyi. Yep. Bukan ada, kan aku pernah lihat ada yang kontrolnya tuh dia jadi kalau misalnya kita teriak A gitu, lompat. Iya betul. Oh ini nyanyi, harus nyanyi gitu. Ya, basically kamu tuh mesti nyampe di nada tertentu begitu. Di nadanya. Oh. Iya. Tapi capek. Wah, aku sih tidak mau ya. Jangan. Tapi capek. Tapi seru. Tapi capek. Sumpah, aku cuma main baru 2 kali main itu kayaknya 3 area apa 4 area ya. Habis main ya Allah, habis. Suaraku habis. Capek, serius. Tapi seru. Tapi kayaknya aku nggak bisa sih main kayak gitu. Pasti aku malding duluan soalnya. Kenapa? Ya kalau misalnya nada yang nggak sampai terus mati.
Kan kamu bisa kalibrasi nadanya. Aduh. Ya tapi tetap aja nggak suka, nggak mau. Oke, baik. Aku tidak mau yang ribet-ribet seperti itu. Padahal yang lain juga ribet ya. Tapi seandainya kamu tertarik ya, mungkin boleh coba. Satu lagi Boleh. dong. Tadi aku juga pengen lihat. Satu lagi Betul. dong, mumpung belum masuk ke closing mark. Kamu suka main itu kah? Kalau ke luar, main PU, main DDR, atau main dance bass? Tidak kah? Atau jangan-jangan kamu jaga image juga di luar? Wah, aku nggak suka mainin gitu-gitu. Kenapa? Itu kan item game juga. Nggak tahu, kayak nggak pede aja. Bukan jaga image, tapi kayak nggak pede aja. Oke. Kayak apa ya? Nggak tahu, nggak pede. Aku pikir kamu bakalan suka juga, soalnya kan sama-sama rhythm game. Iya sih. Kayaknya nggak tahu, nggak deh. Oke, sudah habis berarti untuk trivia. Yay. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku ya. Closing mark. Ada kesan-pesan kah terkait program ini? Kritik saran juga boleh. Pesan-kesannya seru bisa ngobrol-ngobrol, seru. Terus kayak pertanyaannya random banget sih, kayak trivia tadi sih paling seru sih, kayak serandom itu. Random banget sih. Oke. Terus apa ya? Ya seru sih, kayak bisa ngobrol-ngobrol. Kayak aku nggak pernah deh punya kayak satu. Misal aku pribadi untuk stream ngobrol-ngobrol sepanjang ini aku nggak pernah. Jadi ini kayak new experience juga gitu buat aku gitu. Oh, oke. Gitu. Pesannya itu sih, kesan dan pesan. Habis kah? Udah, aku nggak pinter ngomong kalau kayak gitu-gitu. Oke. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya pokoknya semoga podcastnya lancar terus Mas Ali. Mantap. Thank you. Mantul. Oke. Ditunggu diundang lagi. Oh, sejujurnya kalau itu aku bisa jawab sekarang. Apa tuh? Gak ada kesempatan kedua. Basically orang yang sudah diundang ke sini aku nggak bakal undang lagi. Nggak, bukan. Maksudnya siapa tahu ada yang lain kan, program lain kan Mas Ali suka bikin program-program yang lain gitu. Mungkin nanti ke depannya, who knows? Apa? Ya nggak tahu. Oh, belum aku bayangkan. Tidak masuk dalam planning di 2024 sih. Ya kan kita nggak tahu ke depannya kan, siapa tahu di luar podcast ada mau bikin acara atau kayak apa lagi gitu, program-program yang lain. Oh. Jadi mikir. Ya, karena aku tidak terbayang ada yang kasih kesan dan pesan kayak gini. Oh, itu apa? Boleh, aku pikir-pikir dulu. Kalau siapa tahu ada di masa depan ya. Siapa tahu ada kesempatan lagi di masa depan, gitu. Betul. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ada rekomendasi bintang tamu kah untuk masa depan? Harus VTuber kah? Apa bisa yang lain? Tidak, siapa saja. Kan aku mencatat saja ya. Apakah akan aku undang atau tidak? Ya tergantung. Belum tentu. Oke. Paling ada temen waktu itu kita AV-nya hampir barengan sih, ya pokoknya kayak saling bantu lah waktu itu sebelum AV. Itu namanya ada Rifarits. Aku ketik di chat aja ya. Boleh. Usernya. Ini. Rifariz CH. Itu tuh yang tadi aku main Human Fall Flat yang dia bantuin aku kegencet. Kamu dibantu, bukannya kamu ikutan dibanting itu. Tapi kamu kan bergantung ya ke tiang. Iya kan, dia bantuin aku. Terus dia kesel, ini gue buang aja deh, dia bilang gitu. Oke. Kalau aku mungkin di posisi si Ripa yang lagi membantu kamu menarik itu, aku juga bakal tarik kamu kayaknya. Kesel pasti. Paling itu. Siapa lagi ya? Niwi? Apa aku udah pernah Niwi? Ada kepikiran ke situ Niwi atau belum? Aku kasih 3 aja deh. Itu Rifa, belum. Niwi,
Niwi ini yang mana akunnya? Kita belum Niwi. pernah kenalan kayaknya. Niwi apa sih dia namanya? Niwi 2746. Oke. Satu lagi Niwi siapa? jadi kayak double NEE gitu. Oke. Satu lagi siapa? Ready saat kali ya. Kali ya? Kenapa kok kali ya? Gak apa-apa, biar dia mengalami apa yang aku alami sekarang. Apa yang Anda alami? Deg-degan. Kenapa? Takut salah ngomong. Iya, jaim dikit ya. Iya dong, harus dong di stream orang aku harus jaim sedikit. Oke. Sedikit kok, sedikit. Oke. Habis kah? Udah sih kayaknya. Aku nggak tahu ada. Aku sih yang ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke. Sini. Pertanyaan terakhir iya sudah closing kan? Ini sudah di akhir penghujung. Apakah ada yang ingin dipromosikan? Apa ya? Ya pokoknya if you like a fish streamer who always do stupid things and curse a lot, feel free to come to my stream. That's all. Oke. It's Kia. You're welcome. Gitu. Welcome to watch me suffering. Oke. Habis kah? Udah. Oke. Aku tidak pandai merangkai kata-kata untuk promo, jadi begitu aja. Ya sudah. Terima kasih banyak. Yeay, Terima sudah kasih, selesai. Mas Adli. Ori. Makasih. BTW fun fact sedikit ya. Mungkin bagi para pendengar dan para penonton, aku membuka aib si Kaya sebentar. Sesungguhnya aku sudah undang Kaya sejak lama sekali. Tetapi susah sekali. Ada inilah, ada kesibukan itulah. Tidak jadi. Aduh, maaf banget, sumpah maaf banget Mas Adli. Akhirnya baru kejadian sekarang. Begitu. Untung jadi enggak. Kan sudah dari jauh-jauh hari ya kemarin ya. Dan Betul. aku sudah memastikan dan udah memark kalender ini. Oh pokoknya tanggal 13 jangan kemana-mana, gak boleh ada apa-apa. Betul, soalnya waktu itu aku sudah 2 kali basically undang Kaya. Di 1 ternyata dia ada ini. Kemudian di 2 dia ternyata ada lagi. Ya sudah baik. Aduh. Kemudian tergantikan dengan minta tamu lain kan. Jadi akhirnya baru ketemu. Iya, Waktu yang tepat. maaf, gomen. It's okay. Nian. Jadi juga akhirnya. Tapi seru. Aku suka. Alhamdulillah. BTW ada yang bertanya ini. Kapten Ozen menanyakan, nama fans Kaya apa? Adakah? Nama fans sebenarnya belum kepikiran. Ada yang jawab ini di chatroom Kayayers. Ya Allah, Kayayers. belum kepikiran sih jujur. Oke. Cuman karena dari lore aku yang I'm an agent and assassin, waktu itu sempat kepikiran mau ngasih nama clients or Midnight, karena Midnight tuh nama server aku kan. Ya betul. Kenapa Midnight? Karena aku kalong, susah tidur, apa-apa di malam hari gitu kan. Dan biasanya rata-rata mission Itsukeya ini tuh di malam hari juga gitu. Jadi belum ada jawabannya. Oke. Nama fansnya apa? Cuman ya emang antara ya itu masih dipikirin, belum tahu apa. Oke. Kalau emang ada ide boleh dikasih masukannya, boleh. Midnight ya, bukan Midnighters. Midnighters, enggak Midnight. Tapi tadi clients ya. Oke. Ada berarti sekarang ada 773 clients ya. Oke. Iya kan? Iya. Kayaknya klien. Iya, tapi klien itu konotasinya agak-agak bingung. Aku juga bingung, makanya belum aku tetapin gitu kayak apa gitu. Karena menurut aku itu masih kurang lah gitu. Key clients. Oh. Key clients. Emang ya kalau misalnya otak ini sudah berbagi 2 nyambung.
Bisa dipertimbangkan ya NATO ya. Iya, key client sounds good. Oke. Really? Key client. Dapatnya kan dari K ya. K itu artinya Ya, kunci K. kan. Key. Iya. Kok K kunci? Aduh ya Allah. Key clients. Boleh. Oke, long Bisa friend. dipertimbangkan. Long friend. Long friend itu Rossi, bukan ya? bukan. Ini kan Bang si Speed nanya ya ke Kapten Ozen. Nama fans aku apa Kapten? Long friend. Oh, long friend. Boleh. So ya, karena sudah terakhir di ujung, apakah kayak mau sekalian pamit kepada para penonton dan para pendengar ya tadi? Pamit. Waduh. Pokoknya semuanya yang udah di sini. Terima kasih udah nonton podcastnya Mata Adli. Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kebodohan-kebodohan yang terjadi di podcast ini. Mohon maklum. Ya kalau mau lebih kenal lagi silakan di follow channelnya dan kita bisa berbincang-bincang pas aku stream. Pas tidak stream tidak bisa bincang-bincang. Bisa, maksudnya kan lebih enak pas sambil main game gitu. Oke. Iya, kalau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut mengenai Keiya, dia ada di banyak platform, ada di Discord server sendiri, ada Twitter juga, ada di TikTok juga, ada di YouTube Instagram juga ada. YouTube belum aktif sih, cuman ada channelnya. Oke. Ya, sudah selesai. Jadi ini sekalian penutup. Makasih banyak Keiya. Makasih banyak juga Mas Adli. Makasih semuanya juga yang ada di sini. Makasih. Oke. Ocu. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Bye. Bye. Oke. Wah, sudah selesai dengan Keiya. Sekarang kita akan masuk ke break sebentar sebelum masuk ke mendengarkan 3 lagu terakhir. 3 lagu? Tidak coy, 2 lagu lah, saya lupa. Sudahlah. Sebentar. Iya, setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke segmen terakhir yakni closing segment. Setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu. Ada Let It Be Summer dari Youngke, ini tadi di-request oleh It's Keiya, minta tamu kita pada malam hari ini. Kemudian nanti ada Black Crack dari Kuzuha, juga di-request oleh It's Keiya, selaku 2 lagu sebelum masuk ke closing segment kita pada malam hari ini. Itu saja sepertinya. Sekarang jam 1.54 malam. Biar tidak lama-lama masuk ke closing segment, sebentar ya. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.